Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Bertemu lagi dengan Bu Delvi. Anak-anak, sudah siapkah belajar pada hari ini? Ayo, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bercuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam melakukan kegiatan belajar pada hari ini. Sebelum masuk ke materi, Bu Devi akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasikan atau menjelaskan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan tempat hidup tumbuhan tertentu. Yang pertama, kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, masih ingatkah kalian apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Ya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama bernafas, yang kedua memerlukan makanan, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat bergerak, yang kelima berkembang biak untuk menghasilkan keturunan, yang keenam menerima dan menanggapi rangsangan, dan yang ketujuh menyesuaikan diri terhadap lingkungannya atau yang kita kenal sebagai adaptasi. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah beradaptasi. Adaptasi bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup mempunyai ciri khusus sebagai bentuk adaptasinya. Nah, kita belajar ciri khusus pada tumbuhan, yaitu pertama pada bunga mawar. Siapa yang pernah melihat bunga mawar ini? Ya, indah bukan? Bunga mawar memiliki ciri khusus, yaitu memiliki duri pada batangnya. Apa fungsi durinya? Ya, betul sekali. Fungsi duri pada bunga mawar yaitu untuk melindungi dari musuh. Musuh yang mendekat akan terkena duri tajam mawar. Yang kedua yaitu kaktus. Pasti kalian sering melihat ya tanaman kaktus ini. Nah, tanaman kaktus hidup di tempat yang kering dan tandus seperti padang pasir. Kaktus mempunyai akar yang panjang dan tersebar di tanah. Nah, fungsi akar ini sebagai menyerap air dan zat hara. Yang ketiga, batang kaktus mampu menyimpan cadangan air sehingga terlihat menggembung. Batang kaktus dilindungi oleh lilin yang tebal yang berguna untuk mengurangi penguapan. Yang keempat, memiliki daun yang berbentuk duri. Apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu mengurangi penguapan dan melindungi kaktus dari hewan yang ingin merusak lapisan tahan airnya. Selanjutnya yaitu tumbuhan kantong semar. Kantong semar disebut sebagai tumbuhan insektivora karena tumbuhan ini memakan serangga. Kantong semar tumbuh di daerah rawa yang kandungan nitrogennya sedikit, sehingga untuk mencukupi kebutuhan nitrogennya, kantong semar memakan serangga. Daun kantong semar berbentuk seperti piala atau guci. Pada dindingnya menghasilkan nektar, atau yang kita kenal cairan manis bahan pembuat madu, yang berguna untuk memikat serangga. Dinding corongnya licin dan berlapis lilin, sehingga yang mendekati cairan manis akan tergelincir jatuh sehingga tenggelam dalam cairan. Selain kantong semar, tumbuhan yang merupakan insektivora yaitu ada Venus dan embun matahari. Teratai. Nah, teratai ini termasuk tumbuhan hidrofit atau tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan teratai memiliki permukaan daun yang lebar dan tipis, yang berguna untuk mempercepat penguapan. Akar teratai terletak di dalam air. Teratai memiliki batang yang berongga, yang berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar, sehingga tumbuhan tetap dapat bernafas meskipun berada di dalam air. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak video berikut ini. Bu Devi akan tampilkan, ini adalah tumbuhan Venus, yaitu tumbuhan pemakan serangga yang tujuannya untuk mengambil nitrogen dari dalam tubuh serangga.
large creatures? Selanjutnya, tanaman putri malu. Putri malu memiliki daun yang dapat mengatup apabila disentuh. Dahannya halus, bercabang, dan berduri tajam. Nah, ini adalah contoh tanaman putri malu. Yang keenam, Rafflesia. Rafflesia adalah tumbuhan parasit. Mengapa? Karena dia menumpang pada tanaman inangnya. Bunga Rafflesia merupakan bunga terbesar di dunia. Bunga Rafflesia berkembang biak dengan cara penyerbukan, dibantu oleh serangga, contohnya lalat dan kumbang. Yang keempat, bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk yang menyebabkan serangga tertarik dan mendekat. Yang fungsinya tadi untuk membantu bunga Rafflesia dalam proses penyerbukan. Tumbuhan selanjutnya yaitu bunga bangkai. Bunga bangkai adalah sebutan bagi bunga raksasa Amorphophallus titanium. Bunga ini mempunyai diameter hingga 50 cm dengan berat bunga lebih dari 50 kg. Tumbuhan ini berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu oleh serangga, contohnya lalat dan kumbang. Bunga bangkai mengeluarkan bau busuk yang tujuannya yaitu untuk menarik serangga. Karena tadi sudah dijelaskan, penyerbukannya dibantu oleh serangga. Selanjutnya yaitu tanaman mentimun. Mentimun memiliki sulur. Nah, jika kita lihat ini yang disebut dengan sulur. Nah, sulur ini adalah batang yang berubah bentuk dan ujungnya peka terhadap sentuhan. Sulur berbentuk gelung yang berguna untuk merapatkan tumbuhan ke penompangnya, sehingga lebih mampu menahan beban. Makanya kalau kita lihat dari gambar ini, tanamannya bisa menopang mentimun yang cukup berat. Sulur gelung dapat merentang sehingga dapat menahan angin kencang yang dapat mematahkan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan akan bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih juga kepada Ayah dan Bunda yang sudah mendampingi Ananda dalam proses pembelajaran pada hari ini. Semoga Ananda dan Ayah Bunda sekalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bu Delvi akhiri. Wassalamualaikum.